Duduk-duduk tapi nggak hujan-hujan. Duduk-duduk dengerin obrolan malam tapi nggak jajan-jajan. Jambu merah nempel di dinding. Jangan marah, just kidding. Ayo senyum bersama. Senyum ada untuk Indonesia. Community Corner. Komunitas Otomania Surabaya ini kan kita bicara otomania berarti maniak motor. Maniak motor. Nah, jadi ya sudah, ada yang hobi touring, ada yang hobi modifikasi. Nah, jadi akhirnya kita gabung satu dengan jumlah waktu itu masih kurang lebih 100 klub ya. Community Corner. Akhirnya saya coba buat komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang hobinya sama. Jadi hobi dalam menggambar coret-coret gitu menjadi sebuah gambar. Itu namanya scribble, teknik coret-coret. Perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan hanya di Sonora Surabaya. 98,0 FM Sonora Surabaya, News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat Sonora. Berjumpa kembali di program Community Corner untuk Jumat 18 Oktober 2024. Saya Gorda Girlandia temani Anda 1 jam ke depan sampai nanti di jam 11 siang. Dan tentu saja di episode kali ini kita nanti akan bersama dengan HIMKI, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia ya. Dan sahabat Sonora, untuk Anda yang menyimak siaran di pagi hari ini di 98,0 FM, Anda juga bisa mendengarkan di audio streaming kami di www.sonora.co.id. Anda juga bisa melihat secara visual melalui live YouTube di Sonora Surabaya. Kemudian kami juga bisa dilihat secara visual melalui aplikasi X-Space Radio. Nah, sembari nanti kami akan berbincang mengenai kolaborasi dan inovasi untuk meningkatkan pasar produk mebel lokal. Anda sahabat Sonora bisa ikut interaktif ya. Jika ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa langsung saja WhatsApp di 0811 304 9800. Bisa juga telepon di 031 732 7102 atau langsung masuk di kolom chat live YouTube Sonora Surabaya. Bisa juga melalui fitur chat di aplikasi X-Space Radio. Nah, kita sapa dulu nih narasumber yang sudah hadir melalui aplikasi Skype di pagi hari ini ya. Oke, nah ini coba sebentar ya, saya sapa dulu untuk narasumber kita. Ada Bu Titis Tata, MMCT NNLP LSP, founder Titis Tata High Performance Coaching. Selamat pagi Bu Titis. Selamat pagi Mbak, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rizal dan teman-teman HIMKI. Selamat pagi Mbak. Oke ya. Dan hadir nih narasumber tamu kita di pagi hari ini, Bapak Syahrizal Mustafa selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP HIMKI. Selamat pagi Pak Rizal. Pagi, semangat. Oke. Ini Bu Titis dan juga Pak Rizal semangat banget nih ya di pagi hari ini ya. Siap berbagi ilmu yang bermanfaat untuk sahabat Sonora ini. Oke, baik. Nah, sahabat Sonora perlu saya informasikan bahwa kita tahu Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata ya. Banyak mebel, kerajinan berkualitas. Ini dihasilkan di Indonesia gitu. Terlebih cita rasa seni masyarakat Indonesia jadi ekosistem berbasis tradisi budaya yang juga punya peran penting untuk menggerakkan roda perekonomian lokal. Untuk itulah kenapa Bu Titis dan juga Pak Rizal hadir untuk berbagi
berbagi informasi mengenai apa sih sebetulnya tantangan mendasar yang dihadapi oleh pelaku industri mebel dan kerajinan di Indonesia saat ini gitu ya. Upaya yang dilakukan DPP HIMKI untuk mengatasi permasalahan ini itu apa? Nah, kita akan bahas tuntas. Tapi tak kenal maka tak sayang begitu. Saya mau ke Bu Titis Tata dulu deh. Bu Titis, apa nih yang membuat atau melatar belakangi Bu Titis menghadirkan Pak Rizal ya untuk kita membahas mengenai kolaborasi dan inovasi kunci keberhasilan mebel dan kerajinan lokal ini. Monggo Bu Titis. Bu Titis masih di mute suaranya, Bu. Oh iya, Iya, sorry. oke. Gak sabar soalnya pengen ngomong ya. Sahabat Sonora, tadi sudah diperkenalkan ya, narasumber kita hari ini tuh sangat luar biasa. Nah, kenapa alasan sahabat Sonora mesti bertahan 1 jam? Sebenarnya 1 jam kurang ya, karena mesti ada waktu yang khusus untuk diskusi dengan Pak Rizal, juga teman-teman di HIMKI. Nah, makanya nanti mungkin bisa bergabung ya di HIMKI. Kenapa kita mesti berada pada komunitas yang kalau saya bisa bilang ya sebagai coaching atau sebagai lembaga yang bergerak di bidang potensi sumber daya manusia, khususnya kalau hari ini bahasanya tentang peningkatan pemberdayaan perekonomian begitu ya. Kita saat ini mesti pinter-pinter dan jeli sahabat Sonora untuk memilih bidang usaha yang maksimal gitu income-nya gitu ya. Saya ada beberapa data yang saya bisa dapatkan bahwa saat ini itu 1% pangsa pasar dunia itu berada pada industri furniture di Indonesia gitu ya. Jadi potensinya besar banget. Sebesar apa? Furniture global itu diproyeksikan mencapai sekitar 766 miliar US dollar pada 2024. Artinya seberapapun kita berproduksi di bidang furniture, mebel gitu ya, itu bakal terserap maksimal di dunia gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada beberapa pilihan usaha, ada yang kita belum tahu potensinya nih. Ini kalau aku bikin ini bakal laku nggak ya? Kan sekarang kita nggak bisa terbuang percuma ya Mbak ya, gitu. Ide bisnis itu banyak, semua orang bisa gitu ya, dan idenya pasti luar biasa. Tapi bagaimana itu bisa maksimal, efektif, menghasilkan pemasukan gitu ya, bagi pribadi maupun masyarakat, nah itu mesti dipikirin. Nah, hari ini kita pengen tahu nih, gimana caranya ya menjadi seorang pemula, utamanya saya yakin sahabat Sonora ada yang sudah praktisi menjalankan ini, ada juga yang pengen tahu nih gitu. Misalnya saat ini kan kita nggak boleh ya bilang hari ini omset saya menurun gitu ya, atau hari ini kok situasi dunia lagi mau perang dunia ketiga gitu. Apapun yang terjadi, kalau nanti mungkin Pak Rizal ini jauh lebih bisa memotivasi kita ya, bahwa mental pengusaha itu mau seperti apapun dunia tetap dagang gitu ya. Nah makanya hari ini sahabat Sonora yang sedang mendengarkan lagi di jalan, lagi di rumah, langsung aja ambil catatan, ambil handphone buat nyatet tipsnya gitu ya. Bahwa berpindah usaha ke bidang usaha ini sangat menggiurkan gitu. Mau tahu seperti apa posisinya? Nah nanti Pak Rizal bakal cerita gitu ya. Apakah saya juga pengen tahu ya, sahabat Sonora misalnya sebagai pemula, apakah diterima belajar di HIMKI, bagaimana caranya memulai ini, bagaimana suksesnya di bidang ini gitu ya. Karena kita bersama-sama sebagai praktisi ini pengen menimbulkan semangat baru bagi para sahabat Sonora bahwa kita bisa menjadi nomor 1 di dunia dalam bidang apapun gitu ya. Terlepas isu apapun di ekonomi saat ini, Indonesia ini kaya raya. Kita mesti sadar seberapa kayanya gitu ya, utamanya bidang furniture gitu. Saya sendiri berada di Bali, setiap hari ketemu lintas negara dan mereka sangat appreciate dan menghargai dengan mahal furniture kita
gitu ya. Wow. Baik, kita nggak sabar, langsung aja kita simak yang berikut ini sahabat Sonora. Iya, Dengan Pak Rizal. Oke, baik. Pak Rizal, nah ini sahabat Sonora udah nggak sabar, Bu Titi saja nggak sabar gitu ya, apalagi sahabat Sonora begitu. Karena memang ada dari banyak sahabat Sonora tuh sebetulnya ingin gitu ya punya pemikiran berbisnis gitu, menjadi pelaku usaha begitu. Nah, bagaimana sebetulnya Himki ini ada di bagian dari para pelaku usaha? Mungkin bisa dijelaskan Pak Rizal. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, Sobat Sonora dimanapun berada. Jadi sebenarnya sudah sedikit disinggung tadi ya, bukan sedikit, cukup banyak disinggung tadi di mukadimah tadi, pembukaan oleh dua narasumber. Saya sebut dua-duanya narasumber nih, karena mereka juga bisa menginspirasi kita juga ternyata, dan paling tidak menginspirasi saya sendiri. Oh iya, di remind saya tadi bahwa kita negara yang kaya dan sebagainya. Baik, saya mungkin cerita dari potensi apa yang kita miliki ya. Oke. Pertama, kalau orang bule bilang tuh Indonesia tuh paling sial, katanya nomor 3 di dunia pemilik hutan kayu terbesar. Ya, setelah Brazil, karena di sana punya Amazon gitu ya, hutan Amazon yang terbesar. Plus yang kedua Zaire atau Tanzania, sekitar situ. Satu itu. Yang kedua, jangan lupa bahwa kita juga pemasok minimal 80% rotan dunia. Wow. Oke ya. Jadi dua aspek itu kita boleh dibilang punya keunggulan komparatif ya. Yang tidak dimiliki oleh banyak negara atau hanya sedikit lah paling punya ya. Betul. Nah, kalau bicara mebel sebenarnya kalau di kami itu di Himki dibagi menjadi beberapa based on material ya. Pertama mebel solid gitu ya. Pengelompokannya ya, klasifikasinya adalah solid mebel. Yang kedua adalah rotan ya. Kemudian yang ketiga itu panel istilahnya seperti MDF ya, kemudian multiblok dan sebagainya ya. Memakai HPL lah gitu ya. Yang keempat bambu. Nah itu juga, tapi bambu sebenarnya kita belum dieksplor nih, dan luar biasa sekali, luar biasa sekali. Jadi Tuhan itu emang sudah menitipkan secuil surga itu di Indonesia, kira-kira gitu ya. Betul. Iya. Saya pernah suatu kesempatan main ke atau berkunjung ke rekan kami ya, ke DPD di Banten. Itu luar biasa, mereka punya bambu itu jutaan. Dalam satu kecamatan saja, ketika kami validasi atau kami konfirmasi ke petugas atau dinas tempat, dalam satu kecamatan saja dapat dihitung di survei ada kurang lebih 2,5 juta batang bambu. Satu kecamatan itu di Lebak ya. Nah itu kan potensi yang luar biasa. Betul. Tapi sementara tadi kan di sisi lain kita belum ekspor sekali ini. Mungkin bambu ya belum nyampe 5% lah, even 3% pun mungkin belum ya dari produksi mebel yang kita miliki ya di Indonesia semuanya. Aspek berikutnya adalah tadi yang Mbak Tidis bilang, mau bisnis mebel tuh gimana sih? Kalau saya boleh bilang, mebel itu sebenarnya bisnis yang never ending ya, nggak pernah matinya. Sekarang kita gini, kita lahir kan? Ya. Gitu lahir, anak kita mau digeletakin di lantai? Iya, enggak dong. Enggak kan? Betul. Kalau misalnya keluarga muda pasti dengan apik dia coba beliin ranjang gitu. Betul. Kan ya, bayinya gitu kan ya. Jadi intinya dari lahir sebenarnya kita sudah berinteraksi dengan dunia mebel tuh. Betul. Gitu. Nanti beranjak SD kita kasih dia mainan apa, kuda-kudaan dan sebagainya, itu bagian dari mebel juga. Terus dewasa mulai menikah, berkeluarga, punya rumah, isi lagi mebelnya gitu ya. Nah, satu itu. Yang kedua, ada satu sebutlah paradoks itu ya. Ketika beberapa tahun lalu kan kita COVID tuh. Betul. Ya kan? Nah, pada saat COVID hanya segelintir sektor yang bisa survive ya. Apalagi Horeca kan hancur-hancuran tuh kan ya. Biasanya
sektor lain, salah satunya yang masih survive adalah di dunia mebel. Jadi ketika COVID itu sektor lain turun, ya kebanyakan turun, di mebel justru naik. Aneh nggak tuh? Ya. Kita hitung-hitung kurang lebih kenaikan bisa mencapai 20 bahkan sampai 25% omset teman-teman tuh. Ekspor ini ya. Ya. Ya lokal juga sama sih sebenarnya. Setelah diteliti kenapa? Orang kan COVID kan ya. Apa namanya tuh isoman ya. Isolasi mandiri di rumah aja kan. Bosan nggak tuh? Bolak-balik dari kamar kurang tamu. Ini lagi mebelnya gitu kan ya. Ganti deh gitu. Iya, seperti itu. Nah ternyata bagi kalangan tertentu yang memang mereka nggak begitu terdampak oleh COVID ya, kelas-kelas menengah ke atas itu, mereka cara mengobatinya itu adalah apa? Dengan membuat suasana baru, yaitu dengan menghadirkan mebel-mebel yang baru. Maka kemudian pada saat COVID, tadi saya bilang justru ada kenaikan di situ. Itu ini kita ya, beberapa keunggulan kita lah. Nah, bicara soal tantangan, memang kalau bisnis apapun sebenarnya pasti ada tantangan kan ya. Betul. Even kita do nothing juga pasti ada risiko kan. Yeah. Tapi lebih baik melakukan sesuatu dengan risiko gagal ketimbang tidak melakukan sama sekali. Itu prinsip yang harus kita lakukan ya. Nah, kalau bicara soal tantangan, sebenarnya di lokal sendiri kita relatif nggak begitu banyak terlalu signifikan lah tantangan ya. Tantangan tuh biasanya ya paling tidak kalau di lokal itu ada kebijakan misalnya kan ya. Biasanya tantangan kita dari kebijakan kita sendiri biasanya seperti itu. Salah satunya ya, contoh SVLK gitu kan ya. Kemudian SVLK itu sebenarnya intinya adalah pembatasan ruang gerak bahan baku ya. Jadi kita nggak bisa, bahan baku yang kita pakai itu harus mampu telusur ya, punya traceability sampai di mana itu kayunya berada waktu ditebang tuh di mana itu. Ya kan? Nah itu mesti diurus tuh, harus ada sertifikasinya, prosesnya cukup panjang ya. Nah, ujung-ujungnya pasti jadi cost gitu kan ya. Ya betul. Tapi oke lah, itu sudah berlalu dan sudah jalan. Tantangan yang paling besar adalah bagaimana kita mendobrak pangsa pasar, baik lokal maupun luar kan? Ya. Itu yang justru lebih sulit itu. Nah, kita tahu Indonesia ini kan selain tadi yang saya sebutkan, kita juga jangan lupa pemilik 1/8 keliling dunia. Jadi kalau dunia itu di sekelilingnya itu khatulistiwa itu 1/8-nya itu kita coupling tuh, Indonesia punya tuh. Atau setara dengan Eropa dari ujung ke ujung ya. Padahal Eropa tuh ada berapa? 28-23 negara mungkin ya. Kita satu negara tuh ekuivalen lah kira-kira gitu. Dengan jumlah penduduk yang besar juga. Sekarang kita keempat setelah India, Cina dan sebagainya kan. Satu lagi Rusia kalau salah ya. Atau Amerika. Setelah itu Indonesia. Nah, artinya apa? Tadi saya bilang karena penduduk kita besar, maka pasti orang juga akan berbondong-bondong datang dong ya menjual gitu kan. Nah ini potensial market nih gitu kan ya. Gitu. Maka yang kita inginkan adalah batasi, tadi tantangannya batasi impor. Ya. Oke. Kenapa batasi impor? Ya karena kita penduduk lokal juga banyak loh. Kalau impor banyak dari luar, terutama dari Cina gitu kan ya, dan harganya kita tahu lah. Super banting kan itu harga tuh. Maka IKM kita bahkan jangankan yang menengah besar, IKM pun bisa kena itu imbasnya itu. Iya, betul. Kemarin saya main baru pulang tadi malam itu kemarin malam ke Tasik ya, Priangan, salah satu DPD kami ada di Priangan itu yang kuat di bambu. Waktu saya tanya ini kenapa ada idle mesin itu kok ada idle seperti ini nggak pakai? Oh ya Pak, katanya udah jarang orderan gitu. Produknya apa aja? Salah satunya adalah produknya mereka bikin itu selain bikin kerajinan ya, itu juga bisa dipakai untuk tusuk sate. Oke. Tusuk sate di bambu. Nah,
Loh, tusuk sate kan gampang, saya bilang iya Pak, tapi kalau di luar lebih murah harganya, orang pasti nggak akan beli di kita, pasti di luar. Emang dari mana di luar? Ternyata sudah masuk tuh, impor tuh. Tusuk sate saya diimpor tuh, tusuk gigi, tusuk sate tuh, impor tuh. Nah gitu, nah coba kita selalu berkomunikasi ya dengan government, dengan stakeholder yang lain semuanya supaya dibatasi gitu loh. Salah satu cara untuk kita batasi adalah karena kan sulit sekarang kan ya. Kalau kita ngeblok itu biasanya kita dibalas juga tuh kan ya. Yeah. Orang dagang kan gitu tuh. Produk kita diblok ya. Produk kita juga, produk orang kita blok, produk kita juga pasti diblok mereka gitu. Nah, salah satu caranya yang kita usulkan ke pemerintah adalah taruh pelabuhan impor itu jangan di Jawa. Taruhnya di mana? Di Papua kalau perlu tuh. Supaya apa? Ketika mereka mau distribusi kan ada cost lagi tuh. Tuh kan? Kalau taruhnya di Jawa, dibongkar di Jawa, didistribusi di Jawa, yang notabene 60% penduduk Indonesia di Jawa, ya habislah di situ. Coba kalau kita taruh di Sulawesi, Maluku, atau bahkan di Papua, pelabuhan impornya ya. Jadi mereka bongkar muat di sana, lalu mereka baru kirim ke Jawa. Nah itu mungkin lebih sopan lah ketimbang kita langsung ngangkat gitu ya ke blok gitu. Nah tantangan berikutnya adalah bagaimana kita juga membuka market luar tadi. Ya, kemarin ada peristiwa atau ada event T ya, Trade Expo Indonesia di ISBSD. Biasanya di sana itu event internasional kok. Cuman yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, oleh Kementerian Perdagangan. Nah, dalam salah satu seminar itu dari Kementerian Perdagangan, mereka paparkan bahwa kita ini punya 11 apa 13 FTA, Free Trade Area, kerjasama perdagangan bebas dengan beberapa kelompok negara gitu kan ya, dengan kawasan lah, perdagangan kawasan itu. Nah, salah satunya adalah apa yang disebut dengan RCEP, jadi Regional Comprehensive Economic Partnership. Indonesia atau ASEAN itu bekerja sama dengan kawasan sekitarnya, dengan Cina, Australia, kemudian Jepang, Korea, dan Selandia Baru. Ternyata yang memanfaatkan fasilitas FTA atau perdagangan bebas ini hanya 0,3%. Padahal di sana banyak sekali fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Zero tax misalnya. Tax aja kalau kita dapat pajak 1% aja lah. Lumayan kan itu. Betul. 1% jangan dilihat dari 10 juta ya. 1% itu misalnya dari 100 miliar apa gitu kan ya. Baru kerasa gitu. Nah itu. Saya rasa itu mungkin ya secara sekilas mungkin ya kalau kita mau cerita soal bisnis mebel, tapi yang pasti desain Indonesia kita punya kelebihan ya. Tadi selain komparatif tadi yang bahan baku, ternyata kita juga diminati. Desain-desain buatan anak Indonesia itu disukai sekali. Mungkin memang sudah ditakdirkan begitu ya. Rata-rata desainer kita ini talentanya bagus dan bukan cuman masalah bentuk ya. Jadi visual pun seperti ada beberapa saya dapat informasi itu beberapa orang Indonesia yang kerja di Google, di Microsoft, di luar negeri itu ya, seperti itu di company tech company itu mereka sangat kepake. Kenapa? Karena desainnya tuh beda katanya, taste-nya tuh beda. Nah, termasuk juga di mebel. Di mebel orang kita nih kerajinan tuh wah pasti disukai lah. Keunggulan ini yang sebenarnya nggak bisa dimiliki oleh orang lain kan ya. Betul. Nah, tinggal gimana manage-nya mengkombinasikan. Kalau dalam istilah kami itu no design no business. Jadi kalau desain itu aja, buyer itu pasti tahu. Ini desain tahun lalu, saya tahu ini bosan gitu. Tahu loh. Tahu. Jadi memang challenge kita adalah membuat desain gitu ya. Desain terus seperti itu, diinovasi terus desainnya. Dan kemudian ya dengan paduan sumber daya alam yang tadi kita sebutkan, maka saya yakin kita punya produk yang berkualitas dan diminati, sangat diminati. Kira-kira mungkin sekilas gambaran awal mungkin begitu, Mbak Titis. Ya, oke, baik. Nah, Pak Rizal, tadi kan juga Bu Titis sempat
bertanya begitu ya terkait dengan pemula gitu ya, pelaku usaha pemula. Sekiranya apakah di HIMKI ini juga memberikan ruang khusus gitu bagi pelaku usaha yang baru saja ingin begitu ya untuk atau beralih ke menjadi pengusaha mebel? Ya, oke, itu pertanyaan yang sangat baik sekali saya rasa. Jadi begini, tentu syarat utamanya ya, kalau kita mau dapat plusnya, kalau standar-standar aja sih oke ya. Kalau mau dapat plus itu memang harus jadi anggota, gitu ya. Oke. Karena tentu dimanapun juga by default pasti organisasi itu akan mendahulukan anggotanya kan. Betul. Gampang kok. Kita punya 18 DPD. Kalau saya di DPP, tapi di bawah tuh di DPD namanya Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pengurus Daerah. Ya. Nah, bedanya dengan negara, kalau kita, kenapa Indonesia kan katanya punya berapa provinsi ya? 38 apa ya? Dan 500 sekian kabupaten kota. HIMKI tidak begitu. HIMKI itu tidak ngikutin sumber negara. Ya. Prinsipnya adalah begini, di mana di satu lokasi ada kegiatan atau aktivitas industri ya, kan sebutannya kan himpunan industri mebel, jadi industri bahasa keywordnya industri. Di sana baru kita bisa bangun DPD. Itu pun dengan syarat kalau di Jawa itu minimal 30 pelaku usaha sekitar situ. Kalau di luar Jawa 15 masih oke gitu. Maka kemudian kami hanya memiliki 18 DPD. Dari Aceh, di Sumatera itu ada Aceh, ada Sumatera Selatan, ada Sumatera Utara, kemudian Sumatera Selatan. Kalau di Jawa itu kebanyakan memang mostly di Jawa. Kemudian ada juga di Sulawesi, Kalimantan ada. Jadi saya bilang contoh saja di Jawa Barat itu kita punya 3 DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Pertama Bandung Raya. Bandung Raya itu skopnya mana? Ya Bandung Raya lah, Bandung sekitarnya ya, termasuk mungkin Cianjur gitu. Silakan gabung situ. Lalu ada juga Cirebon Raya. Cirebon Raya nih biasanya Ciayu, Majakuning ya, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, sekitarnya gitu kan ya. Kemudian ada satu lagi Priangan yang saya bilang tadi kemarin saya datang tuh, berkunjung tuh. Priangan ini mencakup 6 kabupaten kota se-Priangan Timur. Ya, dari Tasik, Garut, Banjar, Ciamis, Pangandaran. Nah, jadi kenapa kita bikin kenapa tidak ada misalnya DPD kalau di Jawa Timur Jember misalnya gitu ya? Ya, nanti sih mungkin akan ada ke sana arahnya, tapi sementara karena itu tersebar luas, kita jadikan satu dulu Jawa Timur. Kalau di Jawa Barat memang luas juga, tapi sudah teridentifikasi nih. Jawa Timur mungkin dalam tahun ini atau awal tahun depan, mulai tahun depan kita akan coba split sedikit-sedikit ya. Di mana ada, saya tahu di Jember juga banyak tuh kan ya, kemudian di Mojokerto ada, di Gresik juga. Nanti kita coba di areanya kita batasi lah seperti apa kan, supaya kita bentuk lebih spesifik lagi, karena kalau Jawa Timur terlalu besar, terlalu luas. Betul. Iya, terlalu luas. Jawa Timur paling luas tuh Jawa Timur tuh. Gitu. Nah, kalau nanti sudah jadi anggota, tentu banyak pelatihan-pelatihan yang bisa kita berikan. Pelatihan yang sifatnya teknis ya, pertama. Kaitan dengan apa? Misalnya pemilihan bahan, kemudian teknik produksi, ya. Salah milih bahan, mesin bagus juga jelek hasilnya, gitu kan? Mesin jelek, bahan jelek, ya pasti jelek, gitu kan ya. Tapi mesin jelek, bahan bagus juga, ya jelek juga nanti kan hasilnya gitu. Contoh saja, saya pernah kasih pelatihan di Sumedang, itu skill atau craftsmanship-nya bagus. Waktu bikin barang tuh bagus sekali, presisi gitu kan. Itu 3 bulan kemudian itu tidak rata, agak bengkok dan sebagainya. Kenapa? Setelah diteliti bahan bakunya. Jadi menggunakan kayu jati yang masih mentah, masih belum matang lah. Kalau jati muda itu kalau kita proses bikin Pak Rizal? Ya, kalau ini menggunakan jati yang sudah jati yang matang seperti dari Jawa, Blora, tuh Ngawi itu sudah rigid tuh. Jadi tadi saya bilang craftsmanship-nya oke.
mesin produknya bagus, tapi bahan bakunya kurang bagus kan. Nah, maka kemudian kita coba inisiasi tarik bahan baku dari Jawa masuk ke Sumedang situ. Pelatihan apa lagi? Pelatihan skill ekspor. Ya. Itu paling banyak diminati. Pelatihan ekspor. Kita punya program namanya AC, Aku Siap Ekspor. Itu dari yang ece-ece lah, ya, yang belum pernah sampai ekspor, bahkan masih kecil lah skala usahanya, ya, sampai kemudian kita ajari sehingga dia mempunyai kemampuan untuk ekspor. Karena untuk melakukan ekspor tentu juga banyak yang harus pelajari, ya, regulasi dan sebagainya itu berubah terus, kita harus update terus itu. Sampai terakhir kita punya namanya LBEC, Local Coaching Export Business. Jadi ini memang sengaja buat perusahaan-perusahaan yang relatif sudah cukup bukan mapan tapi settle dalam pengertian kapasitas produksinya sudah konstan. Naik turun gitu kan, ya. Udah konstan. Nah, kalau udah ini enak nih, tinggal kita upgrade. Gimana cara upgrade-nya? Kita kerjasama dengan CBI. CBI itu gampangnya Kementerian Perdagangannya Belanda lah. CBI itu representasi dari Uni Eropa. Jadi mereka punya komitmen, oke, kita bikin program LBEC, kita akan bantu pasar Eropa itu kita buka, kata dia. Jadi banyak tuh teman-teman dapat project dari order dari buyer dari Swiss, dari UK dan sebagainya, negara-negara Eropa lah gitu, ya. Nah, ini kita dorong. Cuman memang ini agak spesifik dan cukup panjang, 3 tahun 4 tahunan lah. Saya rasa banyak manfaat lah pasti, ya, kalau kita bergabung dalam asosiasi. Makanya Sobat Sonora jangan lupa kalau memang punya semangat, ya, ayo gabung dengan kita, dengan HIMPI dimanapun Anda berada, di DPD terdekat di lokasi Anda. Kalau di Surabaya nih Pak Himki, kebetulan mungkin dari sahabat Sonora di Surabaya ini ada yang ingin tergabung di HIMKI, nanti di Jawa Timur daerah Surabaya ini bisa kemana nih Pak? Ya, di Jawa Timur itu kita punya, tapi saya nggak hafal persis alamatnya, ya. Habis ini ada di Blast nggak? Ada pengumuman nggak? Nanti saya kasih infonya ke Mbak. Boleh. Nanti bisa di Skype Pak Rizal, nanti bisa saya bacakan. Siap. Oke, baik. Jadi nanti kalau untuk sahabat Sonora yang ingin bergabung di HIMKI sehingga bisa mendapatkan pelatihan lebih detail begitu, ya, training dari HIMKI dalam bisnis usaha mebel, nanti bisa di wilayah Jawa Timur, HIMKI di wilayah Jawa Timur. Pak Rizal dan juga Bu Titis, kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Dan sahabat Sonora, jika ada pertanyaan silahkan nanti Anda bisa pergunakan line interaktif, bisa WhatsApp, telepon, ataupun masuk di kolom chat live YouTube Sonora Surabaya, bisa juga di live chat X-Space Radio. Kami akan kembali sesaat lagi. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the Mau dapat giveaway voucher belanja Gramedia senilai jutaan rupiah dari Sonora Surabaya? Caranya gampang, cuma dengan 6 langkah. Pertama, download aplikasi X-Space Radio di HP kamu. Kedua, login dan komen di fitur chat Radio Sonora yang ada di X-Space Radio. Ketiga, screenshot chat yang dibuat pada layar X-Space Radio. Keempat, kirim screenshot ke DM Instagram @sonora_surabaya. Kelima, follow Instagram @sonora_surabaya. Terakhir, like postingan giveaway Sonora di Instagram @sonora_surabaya.
akan dipilih 5 pemenang yang beruntung mendapatkan voucher Gramedia masing-masing Rp200.000 yang akan diumumkan Jumat 1 November 2024 di story Instagram @sonora_surabaya. Info lengkap kepoin di Instagram @sonora_surabaya. Sekarang dengerin Sonora nggak cuma suara aja, karena kamu juga bisa tonton secara visual di aplikasi X-Space Radio. Alat mandi, cek. Body lotion, udah. Apalagi yang harus dibeli? Oh, belanja bulanan buat isi kulkas Aduh, belanja bulanan, Bu. Iya nih sekalian atuh. Selamat datang Mbak, sudah cukup dengan belanjanya Mbak? Iya Mbak udah cukup, tapi ini dipisah-pisah ya kantongnya ya Mbak. Buat mandi saya sendiri, body lotion saya sendiri, sama yang ini. Mbak, kalau saya masukin aja Mbak di sini ya. Saya bawa kantong belanja sendiri soalnya Mbak. Makasih loh Mbak. Ih, repot banget sih. Enakan begini tahu pakai kresek lebih praktis. Habis pakai langsung buang. Ih, justru kamu yang repot nenteng belanjaannya. Kebanyakan kantong plastik. Lagian kan tiap tahun jutaan kantong kresek itu dibuang setelah dipakai hanya 1 kali. Kresek tuh jadi sampah, dibuang terus dibakar. Besoknya kresek bakal masuk got, nyumbat aliran air, nyebabin banjir. Selain itu bisa nyebabin pencemaran tanah. Ya juga ya. Oke deh, itu tas belanja kamu beli di mana? Tips ini dipersembahkan oleh Radio Sonora Network. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Baik sahabat Sonora, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita tentu saja masih di program Community Corner bersama dengan Bu Titis Tata, founder Titis Tata High Performance Coaching. Kemudian ada Pak Syahrizal Mustafa, Wakil Sekretaris Jenderal DPP HIMKI, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Nah ini untuk sahabat Sonora yang ingin bertanya silahkan saja ya. Anda sudah bisa pergunakan line interaktif, WhatsApp, telepon, kemudian di live YouTube Sonora Surabaya atau di live chat untuk aplikasi X-Space Radio. Baik, Bu Titis dan juga Pak Rizal, kita lanjutkan perbincangan kita nih ya. Pak Rizal, kalau mungkin ini terkait dengan persaingan bisnis mebel begitu ya, karena mungkin ada dari banyak orang tuh sekarang yang sudah aware bahwa bisnis mebel ini sangat menjanjikan begitu ya. Nah, di tengah persaingan yang begitu ketat dengan banyaknya pengusaha mebel yang ada begitu, bagaimana nih pelaku usaha yang masih dalam skala UMKM tetap bisa bertahan dan bersaing di tengah besarnya persaingan untuk usaha mebel ini sendiri, Pak Rizal? Ya, baik Mbak. Jadi sebenarnya spektrum industri mebel itu kan luas sekali ya. Ya. Karena apalagi kalau bicara masalah kerajinan, biasanya memang mebel itu sangat erat sekali kaitannya dengan kerajinan, utamanya yang berorientasi home decor ya. Oke. Mebel kan masuk ruangan, makanya di asosiasi kami bukan cuma mebel sih. Kerajinan juga, hanya memang kerajinan ini bukan fashion gitu ya, kerajinan kan banyak kan ya. Betul. Tapi kerajinan yang memang orientasi home decoration. Nah, kalau ngomong masalah home decor, kerajinan itu jauh lebih kompleks dari sisi material, ya. Ada dari tanah, dari kaca, dari plastik, logam, batu, apalagi tuh, kayu, bambu, semua banyak. Barangnya kecil-kecil, ya, tapi tuntutan craftsmanship-nya tinggi memang. Nah, memang kalau kita kaitkan dengan kebutuhan mebel di Indonesia itu, kami meyakini masih tumbuh sangat baik ya. Di dunia juga seperti itu. Kalau ditanyakan bagaimana caranya seperti apa menghadapi persaingan itu, kalau saya sarankan sih berangkatlah atau mulai dari yang kita bisa, yang ada di sekitar kita. Ya. Jangan
gampangnya gini lah, saya pengen bikin apa tapi materialnya dari mana jauh gitu loh. Susah kalau kayak gitu. Ya, ada kendala itu bikin cari penyakit namanya itu. Berangkatlah dari kita dulu, ya. Contoh saja ya, Bandung. Bandung itu kan Bandung Raya tadi kan kita punya juga. Kalau Bandung ini mungkin basisnya bukan di mebel tapi kerajinan. Kenapa? Karena relatif masyarakat Bandung itu kreatif ya. Kreatif dan inovatif juga gitu kan ya. Desainnya juga unik-unik gitu kan ya. Kerajinan di Bandung ini lebih kreatif gitu Mbak. Kenapa? Karena ada yang dari keramik, ada yang dari bambu, bahkan dari kertas pun ada gitu. Ada yang coba-coba dari karton bikin mebel, ya mebel bukan untuk orang dewasa tapi untuk anak-anak ya, kursi, meja gitu, tapi dari karton tuh. Ini salah satu keunikan seperti itu ya. Itu apa namanya Ketua DPD Bandung seperti itu. Nah, jangan terpaku pada satu atau apa ya, gampangnya gini, oh dia bisa ya, saya pengen kayak dia juga. Jangan jadi follower lah kalau bisa gitu ya. Gitu. Kalau di kampung kan gitu tuh, saya jual bakso, kasih kalau saya jual bakso juga laku dong. Bisnis latah ya Pak Rizal. Ya latah, bisnis latah seperti itu ya. Jadi memang tantangan tadi, membuat desain dan berkreatif itu nggak gampang tentu. Tapi nikmati saja ya supaya kita bisa bebas berekspresi gitu ya, berkreasi gitu. Nah nanti biasanya kalau pemula-pemula seperti itu nanti gabung dulu deh kita. Nanti kita akan adakan semacam workshop kecil gitu kan ya. Mulai dari biasanya yang kita benahi adalah aspek produksi dulu. Gitu. Jadi kalau nggak usah muluk-muluk nanti mau ekspor nantilah itu Maya. Saya juga tahap kok. Jadi mulai dari yang kecil dulu, gabung sama HIMKI, kita bikin pelatihan supaya kita bisa diagnosa apa sih kekurangan Anda gitu kan ya. Betul. Pemilihan bahannya, produksinya gitu. Nah, karena kita juga punya kerjasama dengan pemerintah daerah maupun pusat kan ya. Pemerintah juga concern kok dengan perkembangan industri kerajinan dan mebel ya di manapun itu. Biasanya mereka akan kasih fasilitasi misalnya pameran, kemudian ada juga pelatihan dan sebagainya. Dan seringkali kami diajak secara institusi, secara organisasi. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas mereka kan nggak perlu lagi cari anggotanya siapa nih yang mau ikutan pelatihannya. Kita kerjasama aja, nanti kita seleksi mana yang kita prioritaskan untuk ikut pameran atau pelatihan seperti itu. Oke. Baik, Bu Titis. Nah, ini saya beralih ke Bu Titis nih. Dari perbincangan bersama dengan Pak Rizal, Bu Titis, kira-kira apa nih yang ingin Bu Titis sampaikan nih? Silahkan Bu Titis. Ya, terima kasih Mbak. Kalau sudah di wilayah mebel dan usaha beliau, rasanya kita yang perlu banyak belajar ya ke beliau ya. Insight yang bisa saya dapatkan adalah bahwa mentor bisnis itu sangat penting karena organisasi sangat terstruktur gitu ya. Kan banyak sekali organisasi atau asosiasi yang berlomba-lomba memperbesar anggotanya gitu ya. Betul. Kadang itu tidak maksimal pemilihannya. Kemarin saya nanya ke Pak Rizal mau bergabung seperti apa gitu ya. Pak Rizal strict banget bahwa ini anggotanya wajib industri gitu ya. Jadi seperti saya yang retailer gitu ya, itu nggak bisa masuk, benar-benar strict gitu ya. Jadi akhirnya pool yang satu vibe gitu ya, secara energi juga sama, visi misinya juga sama, sehingga ketika pihak eksternal mencari siapapun itu akan ketemu dengan kualitas yang sama gitu ya. Jadi trustnya dapet, kualitasnya dapet gitu. Jadi seperti tadi Pak Rizal menyampaikan, tentu saja pihak pemerintah ataupun bahkan swasta sekalipun akan merasa bahwa bekerja sama dengan tadi yang pertama adalah profesionalitas dan asosiasi yang sangat peduli dengan tadi saya mengamati juga Pak Rizal sangat paham tentang sumber daya anggotanya gitu ya. Ketua-ketua DPD-nya punya apa, kekuatan di wilayah mereka apa gitu ya. Nah,
Jadi dengan seperti itu kita pun sebagai anggota mau berjejaring dengan yang mana itu pas gitu ya. Ibarat koneksi itu nggak meraba-raba apakah ini dapat memenuhi kebutuhan saya atau enggak gitu. Karena kan buyer tidak selalu dari kita bisa selesaikan, bisa saja ini saya bahan saya nggak pas nih gitu. Mungkin teman-teman di anggota lebih pas. Nah bisa jadi kita bukan memakai barang kita, tapi kita sebagai marketing gitu ya, dalam tanda kutip melempar order ke teman sendiri gitu. Nah ini dua hal yang membuat bisnis berjalan. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan HIMKI untuk berjejaring dengan pemerintah atau pihak luar, itu sangat membuat kita sebagai anggota istilahnya tadi ya, misalnya akses pameran ke luar negeri atau order luar negeri itu kan, atau suara kita untuk memasukkan sedikit memberi input tentang regulasi ini sangat penting ya. Karena kenapa sahabat Sonora mesti bergabung di dalam asosiasi, pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Pak Rizal atau Ketua HIMKI atau Pak Rizal sebagai sekjen ini sangat penting gitu, membawa aspirasi kita terkait regulasi ya. Karena itu yang bisa membantu juga usaha kita bertumbuh. Gitu insight yang saya dapatkan, Mbak. Jadi sangat pas banget untuk bergabung di HIMKI. Oke, baik. Ini ada pertanyaan di live YouTube nih dari Ibu Dia. Pak, bagaimana ya pemasaran bisnis mebel agar jangkauan penjualan cukup luas? Nah, ini Pak Rizal mungkin bisa ditanggapi, Pak. Silakan. Ya, kalau pemasaran sih sebenarnya semua bisnis kan pasti dipasarkan ya. Ya. Pertanyaan tadi kan gimana caranya supaya luas? Ya, betul. Tadi sebenarnya Mbak Titi sudah menyinggung gitu kan, ada jejaring gitu kan ya. Betul, tadi ya. Betul. Jangan salah, di kami itu tidak dibiasakan one man show, tidak biasakan gue semua gitulah kira-kira gitu ya, dari A sampai Z, enggak. Kalau misalnya ada kesempatan, contoh saja misalnya ya, satu anggota punya kesempatan dapat order, tapi yang bersangkutan misalnya punya kesulitan bahan baku. Ini biasanya di rotan ya. Teman lain yang masih punya stok itu siap supply gitu loh, sehingga ordernya tetap dimanfaatkan, ya kan? Nah, bahkan kita kan jualan kan pengen dijual kan ya, betul. Bikin barang kan pengen dijual, pengen dapat order. Betul. Tapi kemudian kalau kendala itu jadi kendala kan sayang gitu. Makanya dengan berjaring ini, dengan berkomunitas ini, itu informasi jadi santer cepat gitu. Saya butuh ini, oke saya punya nih gitu. Oke pinjam dulu deh. Oke berapa lama nanti saya kembaliin. Semata supaya momentum ini nggak hilang. Ya. Apalagi kalau kita dapat dari luar negeri nih. Biasanya kalau dari luar negeri itu yang diutamakan selalu ada trust gitu. Betul. It's okay, kamu masih punya technical handicap, tapi you have to improve gitu kan ya. Kemudian Anda mudah-mudahan dapat solusinya. Tapi kalau trust itu nggak bisa. Event itu ultimate lah. Nah, gimana kita mau dapat trust kalau kita dapat pekerjaan, kamu tuh jualan, saya kasih order kok malah nggak dikerjain atau malah nolak, lucu gitu. Kenapa alasannya? Nggak punya bahan baku. Boleh gitu kan ya. Harus pede lah gitu ya, harus percaya diri gitu. Makanya itu kemudian pentingnya kita berkomunitas, berkumpul nih. Tadi juga Mbak Titi sudah menyampaikan sekilas tentang kalau kita ada regulasi, ada kebijakan lah, bukan regulasi, ada kebijakan. Kalau kita yang keluar-keluar sendiri, itu nggak akan didengar, percaya deh. Tapi kalau asosiasi yang bekerja, ya itu akan efektif. Contoh saja, kami dulu pernah punya pengalaman yang real, yang nyata, ketika pemerintah membuat kebijakan ekspor bahan baku rotan boleh. Wah itu Kang Kabut kan. Wah kalau rotan diekspor, kita bahan baku dari mana nih? Iya betul. Nah kita akan bertahan terus bernegosiasi supaya jangan dong kita bikin nilai tambah supaya punya harga yang lebih baik kan ketimbang ngejual gelondongan rotan doang kan ya. Kalau jadi keranjang kan harganya bisa 10 kali lipat gitu kan ya. Betul. Nah itu. Nah sampai kemudian kita demo, kita demo ya nggak lama kemudian menteri tersebut
dicabut, diganti gitu loh. Kemudian besoknya kebijakan ekspor tuh ditarik lagi gitu. Nah itulah fungsinya atau manfaat dari berorganisasi gitu. Ya. Jadi memang untuk Bu Diah mungkin bisa langsung ya masuk ke HIMKI nanti menjadi anggota terlebih dahulu. Baik, waktu juga terbatas nih Pak Rizal dan juga Bu Titis, nggak kerasa udah mau jam 11 siang ya. Memang 1 jam nggak cukup ya untuk perbincangan ini ya. Mungkin nanti ada sesi berikutnya kita akan bahas lebih jauh. Dan mungkin sebagai closing statement silahkan mungkin dari Pak Rizal terlebih dahulu. Silahkan apa nih yang ingin disampaikan ke sahabat Sonora? Ya, terima kasih sahabat Sonora dimanapun berada. Kalau mau bisnis tuh jalan, eksekusi. Kalau teman saya bilang bisnis is about execution. Plan bagus, tapi kalau plan terus nggak ada eksekusi juga nggak akan direalisasi kan gitu. Betul. Satu itu. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman berminat di bisnis mebel dan kerajinan, ayo kita punya banyak sekali anggota, kita ada 2.500 se-Indonesia nih, dan kita punya 30% pengusaha-pengusaha yang sudah sukses di skala nasional itu, dan mereka sharing tanpa dibayar, mereka mau, bahkan mereka akan siapkan tempatnya tuh, gabung sama kita, kemudian ikut pelatihan-pelatihannya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Dari Bu Titis, silahkan Bu Titis. Masih di mute Bu Titis. Iya. Oke. Dari saya tadi statement yang sebelumnya sudah cukup, Mbak. Saya ajak aja sahabat Sonora untuk langsung aja bergabung di HIMKI. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Rizal dan juga Bu Titis untuk insight-nya yang luar biasa di episode Community Corner untuk hari ini. Salam sukses selalu, sampai jumpa. Terima kasih, Sukses. Mbak. Terima kasih Pak Rizal. Oke, dan sahabat Sonora terima kasih untuk kebersamaan Anda di program Community Corner untuk Jumat 18 Oktober 2024 ini. Salam sukses selalu, saya Gorda Gilandia pamit, sampai jumpa.